Hai teman-teman, kakak adik dan ayah bunda. Yuk dukung channel kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru dengan cara subscribe, like, share, serta komen di channel YouTube kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Biar kami lebih semangat lagi nih. Ingat, subscribe itu gratis loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, umur, sehingga kita sama-sama bisa belajar kembali di hari ke-20 Ramadan ini. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, bisa menyelesaikan puasa Ramadan nanti sampai 30 Ramadan insyaallah. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terucap di bibir kita dengan ucapan sallallahu alaihi Muhammad kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan guru yang sama-sama ulun hormati dan muliakan, siswa-siswa Ustadz yang berbahagia. Hari ini tema kita atau judul kita adalah tentang ancaman bagi orang yang meninggalkan salat atau ancaman bagi orang yang melalaikan salat atau sembahyang. Sebelumnya sudah kita tahu semuanya bahwasanya orang Islam, orang mukmin diwajibkan mengerjakan salat 5 waktu yang jumlahnya 17 rakaat dalam sehari semalam. Tentunya kewajiban ini adalah wajib dipenuhi oleh semua orang Islam. Ya. Bagi perempuan ketika dia haid memang tidak dianjurkan untuk melaksanakan salat 5 waktu, ya. Dan bagi laki-laki wajib salat 5 waktu lah. Nah, adapun ancaman bagi orang yang melalaikan salat adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, ini ancaman bagi orang yang melalaikan salat. Nanti akan kita bahas ancaman bagi orang yang meninggalkan. Nah, sekarang melalaikan saja. Apa itu melalaikan? Ya, di sini disebutkan dalam kitab tafsir seperti tafsir, ya, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat. Kenapa disebut orang yang salat itu bisa celaka? Kenapa? Karena ketika dia salat, hatinya lalai dengan Allah. Pikirannya kemana-mana. Nah, yang rugi ini ketika kita salat sendirian. Maka bagaimana salat kita bisa diterima sedangkan hati dan pikiran kita kemana-mana selain kepada Allah. Nah, makanya kita dianjurkan dengan salat berjamaah, ya. Jadi berjamaah, hikmahnya, keuntungannya dengan kita salat berjamaah, walaupun hati kita kemana-mana, pikiran kita kemana-mana, dengan sebab berjamaah tadi
maka salat kita diterima oleh Allah, dihitung sebagai salat yang diterima oleh Allah dengan berkat kita berjamaah tadi. Nah, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, lupa ketika dia salat, lupa. Dan di sini juga dikatakan celaka, binasa, ya, orang yang lalai ketika salat. Contohnya orang yang menunda-nunda salat, kena-kena aja azan sudah berbunyi di masjid atau di musala, nanti aja salatnya, kena dulu, ya. Apalagi lah ketika bukber, ya, ketika buka puasa bersama, sedangkan di tempat itu misalnya tidak ada musalla, ya, tidak ada musalla. Sementara kalau kita salat misalnya ninggalkan teman-teman, salat kita di misalnya cari tempat untuk salat, dibilang ini. Nah, ini susahnya lah. Kena ditunda-tunda salatnya, akhirnya di luar waktu salat kita mengerjakannya. Nah, ini termasuk orang yang lalai, ya, orang yang mengakhir-akhirkan salatnya. Kalau sahur memang sunnah diakhir-akhirkannya. Kalau salat ini wajib di awal waktu kita kerjakan. Ya, ketika kita misalnya sudah mendengar suara azan, maka segera bergegas untuk salatnya. Tambah bagus lagi, biasanya kalau di masjid atau di musalla sebelum salat itu biasanya ada terdengar suara orang ngaji, ya, mik biasanya ngaji. Nah, itu sebagai tanda, ya, sebagai tanda persiapan untuk siap-siap salat. Nah, jadi kata Allah di dalam Al-Qur'an, celaka orang yang salat. Maksudnya adalah orang yang suka menunda-nunda salat. Nah, ini bagi orang yang melalaikan salat. Kemudian bagaimana dengan ancaman orang yang meninggalkan, ya. Tadi melalaikan, mengerjakan aja, cuman melalaikan. Ya, kalau yang tadi melalaikan, ya, bukan meninggalkan. Kalau meninggalkan ini kan tidak mengerjakan. Nah, bagaimana ancamannya? Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan juga di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Quran surah Al-Muddatsir ayat 42. Ma salakakum fi saqar. Nah, di dalam tafsir dikatakan apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, apa nih? Terus dikatakan oleh orang penghuni neraka, kami dulunya tidak mengerjakan sholat. Ya. Nah, jadi ada khusus, ya, neraka itu disediakan bagi orang yang meninggalkan sholat. Namanya neraka sakar. Neraka sakar, ya. Jadi disediakan khusus bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan bisa dihukumkan kafir, ya, bagi orang yang mengingkari bahwa sholat itu kada wajib. Nah, ini hati-hati, ya. Kada wajib. Mengingkarinya kada wajib. Nah, hati-hati ini. Nah, jadi disediakan khusus bagi orang yang meninggalkan dengan sengaja salat itu. Jadi ini, ya, buat mungkinlah kita ada ketinggalan salat, ya, tidak mengerjakan salat, mungkin pernah, ya, diingat-ingat lagi, mungkin pernah tidak melaksanakan salat subuh, ya, terus tidak dibayar salatnya, tidak diqadha salatnya, maka diingat-ingat nih, ya, satu kali aja tidak salat, nih sebagai tanda nih, alamat sudah. Nanti kita bakal kemana? Sementara Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran,
ma salakakum fi saqar. Ini tempat khusus bagi orang yang meninggalkan salat. Ya. Qalu lam naku minal musallin. Kami tidak mengerjakan salat selama di dunia. Jadi, ya, yang pertama ancaman Allah bagi orang yang tidak melaksanakan salat selama di dunia ketika dia sudah akil baliknya. Ketika dia sudah akil balik, sudah umur 10, ya, umur 12 tidak melaksanakan salat, satu kali aja tidak melaksanakan salat, maka ancaman terbesarnya adalah dimasukkan ke dalam api neraka. Panas api neraka sudah tahu kita ya, panas benar. Ya. Sedangkan satu aja, satu kali lipat aja di dunia ini ketika kebakaran itu panasnya luar biasa. Ya. Apalagi api neraka, beberapa kali lipat dari api di dunia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ancamannya apa? Kecelakaan yang sangat besar, ya, bagi orang yang meninggalkan salat. Ketika di dalam kubur, ya, dia akan didatangi, ya, sebuah makhluknya, super makhluk yang sangat mengerikannya. Namanya Syuja'ul Aqra, ular, ya, ular yang sangat mengerikan, dengan membawa alat pukul yang mana dia pukulkan ke orang tersebut yang meninggalkan salat tadi, ya. Dan orang yang meninggalkan salat akan merasakan sempitnya nanti di liang kubur. Dia merasakan berada di satu lubang yang mana lubang itu adalah bagian daripada api neraka. Nah, ini ancaman orang yang meninggalkan salat. Tentu sebagai orang yang beriman, ya, sebagai orang yang beriman, cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah, maka jangan sampai tidak melaksanakan salat 5 waktu ini. Ya, kapanpun, sesibuk apapun kita. Ya, misal dalam perjalanan pun ketika mendengar azan, maka jangan sampai kita tunda-tunda untuk mengerjakan salat ini. Nah, ini ancaman di negeri akhirat. Sekarang bagaimana ancaman di dunia bagi orang yang meninggalkan salat? Yang pertama adalah dicabut keberkahan umurnya. Umurnya tidak berkah. Ya, umurnya tidak berkah. Hari demi hari seakan-akan tidak bertambah kebaikan, ya, tidak bertambah kebaikan. Kenapa? Dia meremehkan yang namanya salat 5 waktu. Padahal ini diwajibkan, ya, ini hadiah yang paling istimewa, ya, dari Allah, ya, ketika Nabi Isra Mi'raj kan. Nah, ini hadiah yang paling istimewa. Nah, untung ada 50 waktu, hanya 5 waktu. Tapi yang 5 waktu ini berat kita lakukan. Apalagi ketika kita kumpul dengan kawan, ketika kita kumpul dengan keluarga. Nah, berat kita melakukan sholat ini dengan tepat waktu. Oleh karenanya, ketika seseorang meninggalkan sholat, maka di dunia pun sudah Allah cabut keberkahan ilmunya. Kemudian yang kedua, Allah hapuskan tanda-tanda kesalehan, tanda-tanda kemuliaan di wajahnya. Ya, wajahnya terasa gelap, terlihat gelap, seakan-akan tidak ada cahaya. Orang itu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia meninggalkan salat 5 waktu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah doanya tidak diijabah oleh Allah. Nah, ini barangkali kenapalah doa-doa kita itu seringkali tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, boleh jadi kita periksa lagi, salat kita sudah betul apa belum? Sebelum salat, wudhu kita sudah betul apa belum? Sudah sempurnakah kita wudhunya atau belum? Nah, jangan-jangan ketika kita wudhu,
basuh mukanya tidak sempurna, basuh tangannya tidak sempurna, basuh kakinya tidak sempurna. Nah, bagaimana sholat kita bisa diterima? Ya. Nah, jadi doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Sebab karena dia meremehkan sholat. Dia meninggalkan dengan sengaja sholat 5 waktu. Nah, kemudian yang terakhir, ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja adalah tidak mendapatkan bagian doa-doa orang soleh. Jadi orang soleh berdoa, namun dia tidak mendapatkan keberkahan doa orang-orang soleh. Kenapa? Dia sengaja meninggalkan durhaka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah, siswa-siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo sama-sama kita sempurnakan salat kita sempurnakan mulai dari wudhu kita, betul-betul ya belajar ya, yang namanya salah dalam hal itu biasa. Kayak apa caranya supaya kita belajar ya, sempurnakan wudhunya ya, sempurnakan betul-betul wudhu, disempurnakan bagaimana membasuh wajah dari mana sampai mana, bagaimana membasuh tangan ya, sempurnakan wudhu kita, kemudian sempurnakan sholat kita, kerjakan tepat waktu ya, semisal pun tidak bisa tepat waktu, maka jangan sampai kita sering-sering menunda sholat, jangan sampai, apalagi yang ditakutkan sampai keluar waktu salat kita baru mengerjakan salatnya. Apalagi di rumah lah, kalau di sekolahan, alhamdulillah, misalnya salat zuhur bisa tepat waktu karena berjamaah di musholla. Tapi kalau di rumah, siapa yang bisa memastikan ya bahwasanya salat kita bisa tepat waktu selain diri kita sendiri? Ya, kita mau selamat dunia dan akhirat, maka kerjakan salat kita dengan sempurna ya. Nah, demikian mungkin yang dapat Ustaz sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Rela Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.